Hai, selamat datang kembali di Pensiun Everywhere, podcast buat kita semua yang over 40 untuk menyiapkan pensiun impian. Kembali dengan Lianti di episode 18 yang akan sharing tentang salah satu film yang mengangkat tema pensiun yang diperankan oleh Tom Hanks. Ini masih termasuk film baru, film tahun 2022 yang tayang di Netflix Indonesia pertengahan tahun ini. Ketika lihat ada film barunya Tom Hanks tayang di Netflix, wah, aku semangat banget langsung pengen nonton. Nama Tom Hanks itu buat aku semacam jaminan, ini film pasti bagus. Ini film pasti banyak pelajaran hidupnya. Tapi, kok ketika baca sinopsisnya aku jadi ragu buat nonton. Wah, film ini kok tentang orang stres yang pengen bunuh diri ya. Menurut aku tema bunuh diri itu bikin stres, bukannya menginspirasi. Jadilah aku urung nonton. Sampai akhirnya di satu titik, ya karena gak ada tontonan lain, aku memutuskan untuk nonton film A Man Called Otto. Dan aku menyesali kenapa nggak kemarin-kemarin nonton film ini. Ini film bagus banget. Dan as always, cast filmnya Tom Hanks, film ini kaya inspirasi. Ini film tentang pensiunan yang memang awalnya ceritanya selalu berniat bunuh diri, tapi malah jadi living a meaningful retirement life, alias menjalanin hidup hari-hari pensiunnya dengan penuh makna. Apa sih pelajaran rahasia pensiun penuh makna dari film A Man Called Otto ini? Yuk kita bahas. Secara singkat, sesuai dengan judulnya, film yang diadaptasi dari novel ini menceritakan tentang seorang pensiunan usia 63 tahun bernama Otto Anderson. Di awal film, Otto digambarkan sebagai seseorang yang mudah marah, grumpy, tidak bahagia, kasar, tapi dia tuh disiplin dalam rutinitas dan menjaga ketertiban. Kesendirian dan kehilangan makna tujuan hidup setelah istrinya meninggal 6 bulan sebelumnya karena kanker membuat Otto berencana untuk bunuh diri di hari pensiunnya. Berbagai cara dilakukan Otto untuk bunuh diri, tapi semuanya gagal. Singkat cerita, Otto tidak jadi bunuh diri dan menjalani sisa hidupnya dengan berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan masa lalunya, dan dengan orang-orang di sekitarnya. Di akhir film, Otto memang meninggal. Bukan karena bunuh diri, tapi karena kondisi kelainan jantung bawaannya sejak lahir. Film ini tuh alurnya back and forth, antara Otto muda dan Otto tua. Kilas balik masa muda Otto, perkenalannya dengan gadis yang kemudian menjadi istrinya, dan kemudian naik turunnya perjalanan pernikahan mereka digambarkan silih berganti dengan dilema yang dialami Otto pada saat tua. A Man Called Otto mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup penuh makna di usia senja, di masa setelah pensiun melalui 3 cara ini. Cara yang pertama adalah berkontribusi atau terus bermanfaat, baik buat orang lain, lingkungan, dan sebagainya. Dalam banyak hal, menjadi tua itu sering diasosiasikan dengan useless atau udah gak berguna lagi. Dan ini anggapan oleh banyak orang, atau malah sedihnya, ini anggapan oleh diri kita sendiri. Padahal menjadi tua berarti kita punya lebih banyak pengalaman hidup untuk dibagikan. Dan dengan membantu orang lain, melalui pengalaman kita, skill yang kita punya, hidup kita jadi lebih berarti. Kita menjadi bermanfaat dan dibutuhkan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Otto. Secara tidak sadar, Otto itu banyak membantu orang di sekitarnya, mulai dari tetangga barunya sampai teman lamanya. Bantuannya bukan sesuatu yang big, flashy, heboh, dan bukan bantuan finansial yang wow. Bantuan yang diberikan Otto tampak sederhana, seperti bantu reparasi sepeda, membantu reparasi heater tetangganya, menjadi neni anak tetangganya, dan mengajari tetangganya nyetir mobil. Bahkan Otto membantu tetangga, teman lamanya, pasangan Anita dan Ruben mempertahankan rumahnya dari agen real estate yang hendak menyingkirkan mereka. Yang menarik, di setiap percobaan bunuh dirinya yang selalu gagal itu, Otto malah berakhir membantu orang lain. Mau bunuh diri, malah jadi membantu tetangganya parkir mobil. Mau bunuh diri lagi di garasinya, malah diketok tetangganya diminta bantuannya untuk ngantar dia ke rumah sakit.
Ketika akhirnya dia mau bunuh diri di peron kereta api, malah ada orang lain pingsan jatuh di peron kereta api, dan akhirnya dia nggak jadi bunuh diri karena dia ngebantu orang yang jatuh pingsan tadi. Dan dia juga sampai membantu mantan murid istrinya yang tidak diterima keluarganya karena transgender. Jadi cara pertama adalah terus bermanfaat. Yang kedua adalah punya komunitas. Pensiun dan menjadi tua seringkali identik juga dengan kesepian. Penelitian yang dilakukan oleh NUS di Singapura menunjukkan 34% lansia merasa kesepian dan terisolasi. Kesepian pada lansia menurut NHS Inggris biasanya disebabkan karena lansia merasa lemah secara fisik atau merasa tidak berguna, useless tadi, merasa tidak lagi nyambung dengan keluarganya. Bisa jadi karena topik pembicaraan yang sudah berbeda, sudah nggak bekerja lagi, atau ada kondisi kesehatan tertentu, atau malah mungkin karena pasangan dan teman-temannya sudah meninggal. Kesepian bisa menimbulkan depresi. Hal inilah yang dialami oleh Otto. Kematian istrinya membuat Otto kesepian dan depresi. Dan itu yang membuat dia kepingin bunuh diri. Sampai akhirnya ada tetangga baru yang awalnya selalu dianggap Otto sebagai pengganggu. Tapi sebetulnya Marisol justru memberikan perhatian. Marisol juga men-challenge Otto melihat dunia dengan cara yang baru, melihat hidup dengan cara yang baru, dan membangun persahabatan dengan Otto. Otto berubah banyak setelah kedatangan Marisol dan keluarganya di lingkungannya. Otto bisa jadi berdamai dengan dirinya sendiri. Otto tidak lagi menyesali hal-hal yang tidak bisa dia ubah di masa lalu, dan dia juga bisa menerima orang lain. Punya komunitas teman tetangga yang reliable selalu dianggap dan disebut sebagai salah satu syarat menua dengan sehat, terutama sehat secara mental. Mereka ini memberikan kita dukungan, hubungan emosional, sense of purpose, dan kebersamaan. Cara ketiga yang nggak terlalu eksplisit digambarkan dalam filmnya adalah having a pet. Di film A Man Called Otto, Otto pada akhirnya memelihara seekor kucing. Ini sebetulnya kucing yang selalu nongol di sekitar rumahnya yang awalnya dia nggak suka banget. Bahkan ketika kucing ini hampir mati kedinginan di tengah winter, dia sebetulnya masih menolak untuk memelihara kucing tadi. Sampai Marisol bilang, aku nggak bisa pelihara kucing ini, ada anakku yang alergi. Mau nggak mau Otto harus memelihara kucing tersebut. Sebenarnya alasan Marisol bukan itu, ada hal lain. Dengan memberikan kesempatan Otto mengadopsi kucing tadi, berarti Otto akan punya sesuatu untuk disayang, untuk dipelihara, sekaligus ada yang menemani Otto. Kucing tadi akan memberikan rasa companionship. Dan yes, banyak banget penelitian yang menunjukkan manfaat mengadopsi pet, baik itu anjing, kucing, dan lainnya, yang dapat memberikan atau meningkatkan kualitas hidup lansia. Pet atau binatang peliharaan membuat lansia merasa dibutuhkan, dicintai, dan punya hewan peliharaan itu mengurangi kesepian dan depresi pada lansia, terutama pada lansia yang tinggal sendirian seperti pada kasusnya Otto. Jadi itulah 3 pesan penting dari film A Man Called Otto agar kita menjalani pensiun dan masa tua nanti dengan penuh makna. Kita diingatkan untuk terus bermanfaat, punya komunitas, aktif di komunitas, dan jika memungkinkan mengadopsi hewan peliharaan. Ini udah episode 18 ya, dan aku masih belum menyelesaikan PR bikin komunitas buat kita semua. Sabar ya. Stay tune dan follow podcast Pensiun Everywhere karena topik persiapan pensiun lainnya yang menarik akan kita bahas di sini. See you di episode berikutnya.